Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan spesial edisi Ramadan. Program ini kami hadirkan untuk memberikan informasi seputar pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gorontalo mulai sosialisasi larangan mudik tanggal 1 Mei. NKRI peduli Ramadan bantu warga terdampak COVID-19 di Biluhu Timur. Bantuan pangan bersubsidi tertunda menunggu proses tender. BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo salurkan beasiswa JKK dan JKM. Pasar murah di Telaga Biru disambut antusias warga. Pemerintah Provinsi Gorontalo menindaklanjuti perintah pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Rencananya mulai 1 Mei 2021, posko perbatasan darat akan dijaga ketat dari penumpang yang masuk dan keluar Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo menindaklanjuti perintah pemerintah pusat yang melarang mudik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Rencananya mulai tanggal 1 Mei 2021, semua posko perbatasan darat akan dijaga ketat dari penumpang yang masuk dan keluar Gorontalo. Rusli mengingatkan pemudik dari Gorontalo keluar daerah seperti Sulawesi Utara, Tengah, dan Selatan untuk mengindahkan aturan pemerintah yang melarang mudik. Begitu juga yang ingin masuk dan melintasi Gorontalo. Pihaknya berkomitmen bersama TNI Polri menindak tegas bagi warga yang nekat mudik melalui jalur darat, laut, dan udara. Ia memastikan kebijakan tersebut juga berlaku di pelabuhan laut dan bandara udara. Penumpang yang tidak bisa membuktikan dirinya bukan sebagai pemudik, tapi punya urusan mendadak, diminta tidak dilayani keluar dan masuk Gorontalo. Mulai ke posko di perbatasan, yaitu di Kecamatan Wone, Kecamatan Mosifat, Kecamatan Amangola, dan Telgula, Kapolda dengan Pak Dandem dan saya akan Jadi untuk sehingga larangan mudik mulai tersosialisasi dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 5. Jadi nggak ada alasan lagi mereka nggak ini, tidak ada alasan lagi. Sehingga kita belum ada penindakan. Nanti berdasarkan mulai tanggal 6. Pemerintah pusat memberlakukan pengecualian mudik bagi ASN, TNI, Polri, karyawan yang bertugas disertai surat tugas dari atasannya. Kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka, ibu hamil dengan 1 pendamping, ibu melahirkan dengan 2 orang pendamping, serta pelayanan kesehatan yang darurat. Sebanyak 631 KPM terdampak COVID-19 di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, nikmati bantuan sembako untuk kebutuhan Ramadan yang dikemas dalam bakti sosial NKRI Peduli. Bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada 15 perwakilan KPM. Sebanyak 631 KPM terdampak COVID-19 di Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batu Daa Pantai, Kabupaten Gorontalo, nikmati bantuan sembako untuk kebutuhan Ramadan
yang dikemas dalam bakti sosial dan NKRI peduli. Penyerahan bantuan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Gorontalo Rusli Habibie kepada 15 orang perwakilan KPM pada Rabu 21 April 2021. Terkait bantuan sembako yang diserahkan, Gubernur 2 periode ini menjelaskan bantuan kali ini berbeda dari bantuan bahan pokok sebelumnya, di mana ada beberapa item bantuan seperti cabai atau rica, bawang merah dan bawang putih tidak termasuk lagi. Di sela-sela sambutannya, Rusli yang didampingi Wakil Bupati Gorontalo Hendra Hemeto mulai mensosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan mudik jelang Lebaran Idul Fitri nanti. Ia memastikan pemberlakuan larangan mudik ini mulai berlaku tanggal 6 Mei mendatang. Pihaknya berkomitmen bersama TNI Polri akan menindak tegas bagi warga yang nekat mudik. Jadi sebelum tanggal 6 Mei, yaitu mulai tanggal 1, kita sudah mulai sosialisasi. Tanggal 6 Mei, lewat bandara tidak boleh, lewat kapal feri tidak boleh dari Luwuk, dari Sulawesi Tengah, dari darat juga kita akan cegah. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 17 Mei, tapi pencegahan mulai tanggal 6 Mei. 5 hari atau 6 hari tahap sosialisasi, di mana masyarakat kita perbolehkan dulu, tapi kita sosialisasikan untuk tidak lagi mudik. Selain bantuan sembako, Gubernur juga menyerahkan bantuan untuk 2 masjid yang ada di Biluhu Timur berupa keranda jenazah, karpet masjid, dan wireless portable. Bantuan pangan bersubsidi yang biasanya digulirkan pemerintah Provinsi Gorontalo kepada warga yang kurang mampu terpaksa harus tertunda. Hal ini menyusul kebijakan pengadaan komoditas bahan pokok yang harus ditender tahun 2021. Bantuan pangan bersubsidi yang biasanya digulirkan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bagi warga kurang mampu terpaksa harus tertunda. Hal itu menyusul kebijakan pengadaan komoditas bahan pokok yang harus ditender tahun 2021. Gubernur Rusli memahami bahwa program pembagian sembako gratis ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terlebih saat ini sudah memasuki bulan Ramadan. Oleh karena itu, jika proses tender sudah selesai, ia meminta bantuan 45 anggota DPRD untuk membagi-bagikan kepada konstituen tanpa memandang warna partai politik. Masalah sembako dari awal itu jauh-jauh hari, masih Januari Februari, kami sudah siapkan, bahkan kami sudah ke LKPP, saya sudah sampaikan tadi dari awal bahwa kami sudah datang LKPP untuk mencarikan solusi agar ini tidak diterima, karena ini sudah terjadi. Tapi hasil dari sana terbalik dengan hasil yang tertulis harusnya yang pemberiannya itu dilelang. Karena kita punya kebijakan lain sampai Pak Bu. Di tempat yang sama, Kadis Sosial M. Najamuddin menjelaskan bahwa proses pengadaan bahan pokok secara regulasi harus merujuk ke LKPP yakni di tender. Dokumen lelang dan harga sudah di Biro Pengadaan untuk dilelang. Permasalahannya ada beberapa komoditi seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih harganya fluktuatif dan sulit dilelang. Belum lagi faktor daya tahan barang yang tidak bisa disimpan dalam waktu lama.
Solusinya, komoditi tersebut dihapus ditambahkan ke komoditas lain yang bisa dihitung secara pasti. Kendala lainnya yang saat ini tengah diperbaiki Pemprov yakni data penerima. BPK merekomendasikan penerima harus masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Di sisi lain, karena ini dalam pandemi COVID-19, Pemprov meminta ada penerima non-DTKS. Pada kesempatan tersebut juga terungkap dari 130.000 warga miskin yang masuk dalam DTKS, hanya kurang lebih 20.000 yang tersentuh oleh program pemerintah pusat. Selebihnya, masih banyak yang belum tersentuh bantuan. BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan beasiswa bagi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang disalurkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia di Jakarta dan diikuti secara daring oleh 33 provinsi. BPJS Ketenagakerjaan menyalurkan beasiswa pendidikan bagi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diserahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia di Jakarta dan diikuti secara daring oleh 33 provinsi. Di Provinsi Gorontalo, beasiswa diserahkan oleh Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim yang didampingi oleh Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo Hendra Elvian di Aula Rumah Jabatan Wagub Gorontalo pada Rabu 21 April 2021. Idris mengutarakan terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas melalui program pendidikan membutuhkan pembiayaan yang besar. Oleh karena itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Tentunya saya atas nama pemerintah Provinsi Gorontalo apresiasi dengan kegiatan ini dan juga apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo yang juga telah mampu melaksanakan berbagai kegiatan khususnya untuk penerimaan beasiswa. Karena kita tahu bersama bahwa program unggulan dari pemerintah Provinsi Gorontalo itu adalah salah satunya pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas sangat tergantung juga di samping kemampuan daripada siswanya juga tergantung pada pembiayaan. Sehingga itu pada kesempatan ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada BPJS Ketenagakerjaan yang mampu untuk mendukung program unggulan daripada pemerintah Provinsi Gorontalo. Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gorontalo, Hendra Elvian menjelaskan, dari 43 kasus kematian pekerja di Gorontalo, terdapat 70 ahli waris atau anak yang siap dibayarkan beasiswanya. Beasiswa tersebut disalurkan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Besaran manfaat beasiswa untuk setiap jenjang pendidikan yaitu untuk sekolah dasar 1,5 juta rupiah per tahun, sekolah menengah pertama 2 juta rupiah per tahun, sekolah menengah atas 3 juta rupiah per tahun, dan perguruan tinggi 12 juta rupiah per tahun. Total estimasi beasiswa yang akan dibayarkan di Gorontalo mencapai 326 juta rupiah. Paling tidak pada saat terjadi risiko kecelakaan, tulang punggung keluarganya tidak ada putus sekolah di situ. Anak-anaknya masih bisa bersekolah, tinggal mencapai perguruan tinggi. Nah, itu kan yang harapan dari pemerintah. Di sini kami selaku BPJS Ketenagakerjaan, selaku perpanjangan tanganan dari pemerintah, kami mendorong program pemerintah ini bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan. Kalau orang itu berpendidikan tinggi, pastinya dia akan berusaha lebih maju ke depan, seperti itu. Pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo disambut antusias oleh warga. Pelaksanaan pasar murah di Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo disambut antusias warga pada Kamis 22 April 2021. Sejak pukul 7 waktu Indonesia Tengah,
mereka sudah mendatangi lapangan Desa Tenggela sebagai lokasi acara. Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim diminta memberi sambutan dan membuka kegiatan tersebut. Pasar murah diikuti oleh 12 distributor bahan pangan dan perlengkapan rumah tangga. Mantan Sekda Prof itu memahami bahwa saat Ramadan dan menjelang Idul Fitri kebutuhan bahan pokok warga meningkat. Di sisi lain, pandemi COVID-19 menyulitkan warga beraktivitas dan mencari nafkah seperti kondisi normal sebelumnya. Di bulan Ramadan, apalagi menghadapi Idul Fitri, kebutuhan itu meningkat. Di satu sisi kita sedang pandemi COVID-19. Oleh karenanya ini merupakan satu masalah. Dan karena masalah maka pemerintah harus hadir mengatasi masalah itu. Oleh karenanya saya atas nama Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Perindak Provinsi Gorontalo dan juga dinas-dinas lainnya bersama Dinas Perdagangan Kabupaten Gorontalo yang melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah sehubungan dengan Hari Raya Idul Fitri maupun selama bulan Ramadan ini. Kita tahu bersama sekarang kita sudah pada likur yang pertama, 10 hari yang pertama. Insya Allah bagi yang puasa, insya Allah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan Pasar Murah di Telaga Biru menjadi yang ke-7 kalinya digelar. Berbagai bahan kebutuhan pokok dijual dengan harga murah. Beras 5 kg dijual Rp40.000, gula pasir Rp10.000 per kilogram, minyak goreng, dan lainnya. Pasar Murah kali ini kurang lengkap karena panitia kehabisan stok telur ayam. Dinas Perindak berupaya pada pelaksanaan Pasar Murah berikutnya, distributor telur bisa kembali berjualan melayani masyarakat. Mitra Kominfo, tidak terasa sudah beberapa menit saya menemani Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan spesial edisi Ramadan. Semoga informasi yang telah kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.